Sahabat kuliner, jadi kali ini kita lagi ada di salah satu warung mie ayam yang ada di depan gerbang kampus Universitas Maliku Saleh. Yap, ini dia warung mie ayam Mama yang belakangan ini jadi favoritnya mahasiswa loh. Nah, warung sederhana ini berdiri sejak tahun 2025, tepat setahun yang lalu. Meskipun masih baru, tapi soal rasa jangan dianggap remeh. Pemiliknya adalah Kak Supina, seorang lulusan S1 Akuntansi dari Universitas Maliku Saleh. Setelah lulus kuliah, Kak Supina memilih untuk membangun usahanya sendiri dengan membuka warung mie ayam tepat di depan gerbang kampus Unima. Nah, lokasinya strategis banget nih. Keluar kelas, tinggal nyebrang, langsung kenyang. Suasana warungnya juga sederhana tapi nyaman banget. Banyak mahasiswa yang nongkrong sambil ngobrol, ngerjain tugas, atau sekedar ngilangin lapar. Harganya ramah banget di kantong mahasiswa, porsinya pas, dan pelayanannya juga oke banget. Nah, untuk lebih lanjut, yuk kita tanya-tanya Kak Supina tentang sejarah berdirinya warung mie ayam Mama ini. Halo semuanya, jadi kali ini aku lagi bareng sama Kak Supina, yang mana Kak Supina ini adalah pemilik dari warung mie ayam Mama. Nah, dilanjut yuk kita tanya-tanya mengenai sejarah dari mie ayam Mama ini. Nah, sebelumnya boleh kenalan nggak Kak untuk teman-teman yang mungkin belum kenal nih sama kakaknya? Halo guys, kenalkan nama saya Supina selaku pemilik. Nah, kakak bisa dijelaskan apa? Diceritakan nggak sejarah dari mie ayam Mama ini? Untuk sejarah dari mie ayam Mama ini itu berawal dari ibu mertua saya, yang mana beliaulah yang memberikan resep mie ayam ini. Lahirlah namanya mie ayam Mama. Sebelum ada toko ini, kakak gimana? Atau emang dari awal itu udah punya toko atau dari rumah kamu dulu? Sebelumnya kita dulu jualan nasi, nasi udah terlalu ramai penjualnya, jadi dan pelanggan kita juga susah untuk menarik customer baru, itu sangat susah. Dan untuk kita beralih jadi dan untuk awal kita membuka penjualan Online, berarti rumahan ya? Iya. Dirinya toko ini dari tahun berapa Kak? Kebetulan kita baru berdiri di tahun ini, Berarti 2025. ya. Terus latar kakak sendiri untuk memilih mie ayam ketimbang makanan-makanan lain atau? Kebetulan sekali di sini saya lihat dari penjualan mie ayam itu masih sangat kurang, dan ada berbagai perbedaan juga khas mie ayamnya itu sendiri. Jadi kita jual mie ayam. Kan kakak jelasin produk dari mie ayam Mama ini berbeda dengan mie ayam yang lain. Apa yang membedakan dari mie ayam Mama dengan mie ayam yang lainnya Kak? Kebetulan yang membedakan itu kita sayurannya biasa kan sawi. Nah, kita memakai toge seperti di daerah Jawa mie ayamnya. Terus ada lagi dari segi ayamnya dan ini sekedar informasi yang orang Aceh tahu, mie ayam itu terkadang mie-nya itu bukan mie pangsit asli, cuman mie bakso tapi pakai ayam. Gitu. Jadi orang kadang bingung apa itu bedanya mie ayam sama mie pangsit. Terus untuk mie-nya sendiri ada yang beda? Kalau kita mie-nya tetap mie pangsit asli. Produksi sendiri atau ini dari orang lain? Nggak apa-apa deh mas. Kita kalau untuk mie-nya kita tetap ini beli yang udah jadi.
Berarti ada produsennya gitu. Iya. Nah, untuk menu yang tersedia di warung Mama ini ada apa aja? Untuk menu tambahannya itu kita ada bakso, ada miso. Itu kebetulan itu menu baru. Oh, menu baru. Iya. Itu launchingnya kapan Kak? Oh, ini. Itu launchingnya baru 2 bulan yang lalu lah. Terus untuk menu lainnya? Untuk menu lainnya kita belum ada Kak. Paling ditambahan topping lah yang baru. Bisa dijelasin Kak ini? Kayak topping hati, topping tetelan. Terus apa namanya, untuk kisaran harganya sendiri nih Kak, mulai dari berapa sampai ke berapa? Kalau kita menyesuaikan target pasar. Di sini kan anak sekolah, bisa dibilang anak kuliah, masih dikategorikan pendidikan. Jadi kita harganya itu mulai dari harga 10.000 sampai dengan tergantung permintaan pembeli. Untuk mereka pakai toppingnya gitu. untuk toppingnya sendiri bisa dijelasin nggak harganya? Untuk toppingnya kita start dari harga 2.000-an sampai nggak ada batas sih, tergantung permintaan juga. Berarti bisa di mix gitu. Iya. Untuk jam operasionalnya sendiri nih, mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk jam operasional kita buka biasanya dari jam 9 sampai jam 9 malam atau jam 10. Berarti malam tetap ini ya? Iya. Untuk hari Minggu kita libur. Berarti dari Senin sampai Sabtu ya. Terus jam-jam sibuknya warung ini di jam berapa? Yang paling itu saat buka pagi. Ya, terkadang kita belum selesai udah datang pembeli gitu. Jadi semuanya mau diburu. Bagaimana menentukan harga agar terjangkau bagi mahasiswa, dan layanan apa yang diutamakan untuk menjaga kepuasan customer? Kalau untuk menentukan harga tadi ya, kalau untuk menentukan harga kita tergantung dari bahan baku. Contoh misalnya kan, saat harga bahan baku lagi naik, itu saya usahakan harga jualnya itu tetap. Jadi kita akan kurangi di porsi. Bagian isi yang mana yang banyak. Penjualan ini ada nggak strategi penjualan kakak untuk memikat customer gitu? Untuk strategi kita ada juga, cuman jarang, seperti kayak promo kayak gitu, atau ada free kayak gitu. Itu biasa di waktu-waktu kapan nih Kak promonya? Di hari-hari tertentu, misalnya entah peringatin acara apa gitu, Atau food gitu Kak ya? ya. Terus ada nggak sih, ini kan kita lagi ada beberapa waktu lalu ada bencana nih Kak ya, banjir. Ada nggak tantangan di balik jatuh bangunnya ini? Balik musibah yang saat ini itu udah jelas pasti ada di bagian harga bahan baku. Jadi seperti saya bilang tadi, saya berusaha untuk konsisten dengan harga yang tetap, tapi dikurangin di bagian porsi. Terus untuk stok ini dulu dimasaknya fresh atau Kita fresh. tiap pagi juga dibuat? Terus menurut kakak, apakah kenaikan bahan baku sangat berpengaruh pada berjalannya usaha, dan bagaimana kondisi penjualan kakak di saat cuaca hujan gitu, atau saat kampus sedang libur? Kalau untuk bahan baku tadi ya, yang mahal itu nggak masalah sih. Yang kita permasalahkan kadang gas, itu sangat sulit didapatkan karena di sini nggak tahu lah ya. Kondisi penjualan kakak saat musim hujan gini, atau kan bentar lagi nih mahasiswa pada libur gitu, apakah berpengaruh? Kondisinya sangat berpengaruh, otomatis penjualan juga akan berkurang. Jadi tetap bertahan walaupun penjualannya minim. Berarti dikurangin dari porsi hariannya gitu ya.
harapan atau capaian yang mungkin kedepannya kakak harapkan gitu untuk berjalannya Ayam? Untuk kedepannya saya paling berharap bisa buka cabang di tempat lain. Terus ada rencana untuk kasih menu-menu baru gitu nggak? Insya Allah kalau misalnya kita udah mulai konsisten dan stabil, insya Allah nanti bakal nyusul sendiri. Terus mungkin ada nih kata-kata semangat buat orang-orang untuk bisa memulai usaha gitu. Kalau untuk kata-kata, kalau dari saya yang penting jangan gengsi. Jangan gengsi guys, ingat jangan gengsi. Tips jualan kakak ini ya, tetap berjalan saat cuacanya lagi mungkin kurang mendukung, terus kondisi juga lagi berantakan gini. Kalau tipsnya untuk para penjual, baik itu dari apapun lah, walaupun dalam kondisi apapun, tetap semangat gitu, tetap semangat. Namanya kita jualan, usaha, cari uang. Kalau nggak berusaha nggak ada uang guys. Terus menurut kakak nih, dalam penjualan itu perlu yang namanya keramahan gitu nggak sih kak? Perlu sih, itu sangat perlu. Memberikan pelayanan terbaik itu nomor 1 sih. Supaya pelanggan merasa puas atas layanan yang kita balik lagi. Ya. Nah itu dia wawancara singkat saya dengan kakak Sultina, pemilik warung mie ayam Mama. Nah sampai jumpa di proyek selanjutnya.